Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lamar Putra Hafidin dari Prodi Desain Komunikasi Visual 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang feminisme di sosial media, apakah benar-benar mendorong perubahan atau sekedar tren sementara. Dapat mendorong perubahan ketika media sosial membuat isu feminisme lebih mudah diakses oleh publik. Munculnya kesadaran tentang hak perempuan, kesetaraan gender hingga isu pelecehan. Contohnya seperti kampanye MeToo berhasil membuka suara korban pelecehan di seluruh dunia. Adapun resiko jadi tren sementara ketika adanya fenomena hashtag aktivisme atau sekedar ikut-ikutan tanpa aksi nyata. Tentu juga ada tantangannya, seperti wacana di media sosial bisa diterjemahkan sebagai aksi nyata di masyarakat. Di sini seolah-olah menempatkan feminisme digital hanya pada dua sisi saja, yaitu perubahan nyata atau tren sementara. Padahal gerakan sosial di media digital bisa bersifat hybrid. Ada yang benar-benar melahirkan kesadaran dan aksi nyata, semisal kampanye MeToo. Tapi ada juga yang memang hanya sebatas simbolik /aktivisme. Jadi harusnya tidak dilihat sebagai hitam atau putih, melainkan bagaimana gerakan itu berproses dari kesadaran digital dan menuju aksi sosial nyata. Ya, apakah feminisme bisa sebagai strategi branding? Dan apakah masih bisa disebut perjuangan feminis? Tentu saja ya. Tentu saja ya, asalkan memenuhi keempat syarat tersebut, yaitu mengedukasi publik, memberi ruang representasi perempuan, dan konsisten untuk mendukung kesetaraan. Apakah itu bermasalah? Tentu saja bisa, ketika hanya menjadi strategi marketing atau femvertising. Contohnya seperti Dove dengan Real Beauty Campaign. Pertanyaan tersebut penting, tapi agak menyederhanakan isu branding dengan tema feminisme memang bisa menimbulkan dilema. Di satu sisi juga memberi ruang bagi wacana feminisme untuk menjadikan audiens yang lebih luas. Di sisi lain berisiko mengkomodifikasi perjuangan menjadi sekedar strategi marketing. Yang ketiga, bagaimana sih cara anak muda memanfaatkan media digital untuk menyuarakan feminisme? Menurut saya ada 4 hal yang harus dibuat. Yang pertama yaitu membuat konten edukatif seperti podcast, video, atau artikel. Yang kedua, menggalang kampanye digital seperti petisi dan crowdfunding. Yang ketiga, membangun komunitas online untuk diskusi atau aksi bersama. Yang keempat, bersikap kritis, tidak sekedar ikut tren tapi mewujudkan aksi nyata. Menurut saya hal itu juga cocok sih sebenarnya, tapi anak muda juga perlu diarahkan bukan hanya untuk bersuara, tetapi juga menghubungkan suara digital dengan langkah-langkah nyata, misalnya mendukung komunitas lokal, advokasi kebijakan, dan membangun ruang aman untuk daring. Kesimpulan dari saya yaitu feminisme di media sosial bisa saja mendorong perubahan dan tidak hanya untuk menjadi tren semata. Kedua, soal branding berbasis feminisme sah disebut perjuangan jika berdampak untuk lingkungan sekitar. Ketiga, anak muda juga berperan penting lewat edukasi, kampanye digital, dan aksi nyata seperti video, podcast, dan membuat artikel. Sekian dari saya tentang penjelasan feminisme dan kritik saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.